Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini ya, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 10:49, di mana video ini dibuat ya pada hari ini Rabu 21 Januari 2026 ataupun Wednesday 21 Januari 2026. Perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di-subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan kita akan memulainya dengan sebuah wallpaper yang terbaru yang saya dapatkan, di mana Wall Street ya ataupun saham di Amerika ya itu turun ya, itu terendah selama 3 bulan ini ya, di mana harga terendahnya kita bisa melihat itu warna merah, biru, kuning, dan otomatis merah itu yaitu Nasdaq ya, ada turun 2,39%, sedangkan untuk S&P 500 itu turun minus 2,06 warna biru, sedangkan yang warna kuning itu Dow Jones turun 1,76%. Dan itu disebabkan oleh adanya masalah tarif yang akan dibebankan oleh Presiden Amerika. Jelas itu membuat semua kalangan, baik investor apapun, itu tidak mempercayai itu masalah Amerika, yaitu cara-cara dengan tarifnya itu. Jadi membuat kepercayaan terhadap Amerika itu agak menurun ya. Baik, dan kita akan mulai sekarang. Seperti biasa, kita akan memulainya dengan harga emas, di mana hari ini mencapai rekor tertingginya, yaitu ATH untuk harga emas, yaitu dengan angka 4850.02, dan itu terjadi beberapa saat yang lalu, tepatnya pada pukul 10:11, dan itu harga terendahnya yaitu dengan angka 4770.81 ya, dan itu terjadi pada pukul 7 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan seperti biasa saya memakai perhitungannya yaitu dengan membandingkannya dengan server yang ada di baris yang keempat dengan kode XAG USD, di mana hari ini hanya tertingginya mencapai dengan angka 95.56, sedangkan harga terendahnya dengan angka 93.36, dan sekarang berada di sekitaran 93.86. Dan perlu kita ketahui juga harga silver itu kemarin mencapai ATH-nya yaitu mencapai dengan angka 95.878 ya. Jadi hari ini silver tidak memecahkan ATH-nya, tetapi emas yang memecahkannya. Padahal kita ketahui itu harga emas kemarin yaitu dengan tingginya 4181 ya, 0,14 itu terjadi pada pukul tadi pagi sekitar pukul 6 ya, 6-an ya. Tetapi sekarang ini sudah ada kelihatan tingginya mencapai dengan 4850.02. Lalu selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, itu bisa dilihat ya, yang ada di sebelah kanan, di mana ini masih ada, di mana sisa dari ininya masih ada, masih kosong ya, yaitu jelas pada hari Rabu balance-nya 5034 ya, dan ini masih sama, dan ini pada hari Senin punya transaksi. Dan ini adalah perkiraan saya yang kemarin, yaitu dengan range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 20 Januari 2026 ya, di mana tingginya saya menyebut dengan angka 4722 sampai dengan 32. Itu terlampaui ya, karena tingginya kemarin itu dengan angka 4766,
ya. Dilanjutkannya dengan di Chicago dengan angka 4781,1 ya. Dan ini harga terendahnya yang saya prediksi dengan angka 4670 sampai dengan 80 itu tidak terjadi ya. Disebabkan hanya low-nya itu mencapai dengan angka 4715,5 untuk harga beli di bursa Amerika. Ya, jadi saya sudah mengatakan kemarin jangan coba-coba untuk sell ya. Lebih baik mencari dia begitu profit taking kita buy. Tetapi naluri saya mengatakan itu lebih baik wait and see ataupun kita lihat dulu permainannya karena ini masalah politik dan kita tidak tahu arah politiknya bisa berubah atau tidak dan jelas kita ketahui namanya politik itu bisa berubah kapan saja. Dan ini adalah range yang besar untuk edisi 20 Januari 2026 yang saya perkirakan di mana angkanya tingginya 4735 sampai dengan 4745 itu terlampaui. Jelas tadi saya sudah menyebut tingginya dengan angka 4766,4 ya. Dilanjutkan pagi dengan angka 4781,1 ya, dan harga terendahnya 4640 sampai dengan 4650 itu jelas tidak ada disebabkan hanya mencapai dengan low-nya 4715,5 dan ini saya sudah mengatakan itu seandainya ada profit taking di jam 22 itu lebih baik low buy untuk day trade daripada kita mencari high untuk selling. Jadi itu beresiko sekali. Selanjutnya kita bisa melihat ini di mana ini adalah analisa dari mereka bahwa harga emas itu mencapai rekor tertingginya ATH-nya di atas 4700 atau tepatnya 4700-an ya. Lalu berikutnya kita akan mencoba melihat di dalam isinya itu apa. Dan ini dijelaskannya itu adalah tarif terbaru ya untuk masalah Greenland ini membuat kita kaku sejenak. Itu masalah tarif juga itu mengganggu perdagangan ya. Ada perang dagang juga masalah tanah ataupun wilayah. Dan kemudian angka 4.800 per ons untuk emas ya, itu bisa dicapai dengan cepat kata seorang analis. Dan kemudian Trump juga ada bertemu dengan seluruh pemimpin dari CEO yaitu World Economic Forum ya di Davos ya. Dan penjelasan berikutnya yaitu harga emas itu mencapai tertingginya yang sekali lagi melampaui angka 4700 akibat dari tensi geopolitik. Dan ini juga untuk silver memecahkan pertama kali tertingginya dengan angka 95 per ons ya. Itu disebutkan di sana. Dan selanjutnya itu adalah angka-angkanya. Kemudian itu harga emas itu ya, itu tertingginya diakibatkan ya teritori dari investor itu ya untuk mencari aman dari beresiko dari masalah politik ini ya. Makanya saya dari kemarin pun sudah meraba-raba, makanya saya anjurkan lebih baik menghindar. Kalaupun dipaksa untuk trading ya, saya lebih baik cari posisi yang aman, cari buy. Kemudian pelemahan US dollar juga diiringin juga ya, membuat harga emas melambung tinggi ya.
juga ada tambahan juga dari Wall Street, saham-saham juga berjatuhan, berguguran semua akibat tarif yang diterapkan oleh Presiden Amerika Donald Trump untuk mengontrol ini wilayah Greenland. Lalu yang kemudian itu adalah tensi juga, di mana itu kita juga tidak menduga tiba-tiba ada pertemuan ya di Davos itu ya, di Switzerland ya, itu pada hari Rabu, menemukan antara presiden dengan kepala negara maupun dengan para CEO ya. Dan ini sudah dilihat kemarin tahun 2025 harga emas naik 64% ya. Dan ditambahkan dari awal tahun itu sudah ada kenaikan sebesar 10% ya. Kalau dihitung kurang lebih dari angka 4 ribuan ya, 4.200 ya, tambah 10% ya. Jadi 4.600-an. Akibatnya dari tidak ada masih kekacauan, banyak orang mengambil posisi dengan mencari alat pelindung, yaitu dengan cara membeli emas, didukung juga ataupun dibantu juga adanya banyakkan isu yang mengatakan bahwa di akhir bulan akan adanya pemotongan suku bunga ya. Dan ini diisyaratkan ditulis di sini minggu depan. Kemudian harga emas itu bisa mencapai angka 4800 dan 4900 ya, diakibatkan masalah ini yang banyak sekali, dan sebagai kuncinya untuk handlingnya itu berada di psikologi dengan angka 5000 ya, yang mengatakan itu razas jada ya. Oke, dan selanjutnya, dan kita bisa melihat ini disebutkan 12:10 yaitu pada pukul 19.10 ya. Itu harga emas itu bisa dikatakan di level di sini di angka 4732, kemudian turun di 4715 ya di sini. Kemudian naik di sekitaran di sini yang saya targetkan kemarin di angka 4750, dan di sini letaknya di angka 4725 harusnya kita membeli, namun ini rupanya secara perlahan-perlahan itu naik. Makanya saya dari awal sudah mengatakan ini permainan politik, jadi bisa tiba-tiba berubah saja, dan ini tiba-tiba dia berubah mengakibatkan naiknya terus, itu nggak ada hentinya ataupun kita masih belum mengetahui berapa batasannya. Dan ini bisa dilihat ini hanya selisih jamnya dari pukul 19.10 sampai dengan 15.20 ya. Jadi 15.20 berarti jam 22.20 itu start dari pukul 19:10. Jadi hanya 3 jam kita hanya bisa dikasih pemandangan ataupun pandangan apakah kita berani masuk di sini atau tidak. Jadi kita dihitungkan ini di sini itu hanya 3 jam kita berspekulasi di sana. Apakah semalam Anda berikut, tapi saya sendiri tidak mau. Saya menunggu yang lebih pasti. Dan untuk data ekonomik untuk hari ini 21 Januari itu hanya ada construction spending ya. Jadi saya rasa tidak ada pengaruhnya, dan ini akan diedarkan pada pukul 22 ya, waktu Indonesia bagian barat ya. Saya rasa tidak ada pengaruhnya. Semuanya fokuskan pada masalah Greenland yang di Denmark ya. Kemudian ini adalah signal di mana indikasinya naik semua dari pagi ya. Itu sampai yang terakhir pada pukul 10:17.
dan di sini menyebutkan angka 94900. Jadi berhati-hati sekali yang punya posisi sell punya, jangan terlalu beragresif ya. Ini masalahnya masalah politik dan kita tidak tahu ini politiknya mengarahkan kemana. Kemudian indikasi dari angka-angkanya di mana resistennya itu dihitung dengan angka 4865, 4900 dan 4930, sedangkan supportnya dengan angka 4748, 4715 dan yang terakhir 4685 ya. Dan ini ilustrasinya semua naik semua ya untuk intraday harian, short term maupun medium term. Dan ini sekali lagi jangan lupa di angka 4865 sampai dengan 4900 ini adalah faktor teknis ya yang mereka targetkan. Pertanyaannya apakah sampai di sana atau tidak. Selanjutnya bagaimana dengan perhitungan saya, rumus perhitungan saya, di mana ini kita akan merubahnya ya. Yang pertama kita akan merubahnya yang atas dulu ya. Kurang lebih di sini. Kurang lebih di sini ya. Dan selanjutnya kita akan mengcapture dia punya fotonya sebanyak 2 kali ya. Untuk kita cocokkan bersama, analis bersama kembali esok hari. Oke, dan ini sudah selesai 2 kali. Lalu sekarang jam menunjukkan pukul 11:06 ya, di mana video ini dibuat. Dan ini kondisi pada hari Rabu 21 Januari 2025 dan kondisi di Jakarta ini hujan ya. Kita akan memulainya seperti biasa, yaitu dengan range yang besar dulu ya. Untuk edisi 21 Januari 2026, di mana indikasi tingginya saya berhitung dengan angka 4875 sampai dengan 85 ya. Sedangkan harga terendahnya saya berhitung dengan angka 4780 sampai dengan 90. Indikasinya tidak ada dan tidak ada kunci apa-apa. Cukup perhatikan news masalah Greenland. Itu saja. Itu dia punya kata kuncinya. Kemudian yang kedua, itu jelas itu adalah range yang kecil ataupun saya sebut range yang normal ya. Untuk edisi 21 Januari 2026, di mana indikasi tingginya yaitu dengan angka 4860 sampai dengan 68, sedangkan harga terendahnya dengan angka 4795 sampai dengan 4805. Kata kuncinya juga tidak ada, yaitu hanya diperhatikan news ya, masalah Greenland. Itu yang bisa saya tambahkan untuk kalian semua sambil berpikir bagaimana kelanjutannya masalah Greenland. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari, tepatnya hari Kamis 22 Januari 2026 pada jam yang sama. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.